Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces ya. Oke, semangat banget gue. Ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan atau hubungan dengan keluarga, whatever. Ya, just take how it resonate in your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Oke, aku hanya akan bukakan 2 kartu guys seperti biasa untuk readingan urgent message. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan posisi keadaan kamu di awal minggu ini. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck, itu akan menjadi prediksi atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan kartu yang terbaca nanti di awal minggu, oke? Oke, selain itu aku juga akan membukakan 1 kartu oracle untuk masing-masing zodiak. Oracle ini akan menjadi clue, petunjuk, nasihat untuk kamu guys dalam menjalani 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Aku akan shuffle kartu deck ini ya 3 kali saja dan kemudian membaginya 3. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Urgent message for the next 7 days ya. Jadi 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign ya, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. 12 paling atas, 12 paling penting. Oke. Ayo kita lihat video extended guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan, dimulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Siapakah yang akan mendapat? Oh, ada Capricorn guys. Hai Capricorn, kemana aja kamu? Lama kamu nggak dapat video extended ya. Yang kedua ada Fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Leo, Kush, ya. Dan yang ketiga ada Air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo. Cause you bring out the best in me like no one else. Aquarius, the star ya. Dan yang keempat ada Water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke Scorpio langganan guys, sudah berapa bulan berturut-turut. Aduh, kamu harus bayar biaya langganan. Bercanda guys. Jadi untuk Capricorn, Leo, Aquarius, dan Scorpio, kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di general reading ini dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail atau lebih banyak nasihat, petunjuk di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Kita akan segera mulai saja readingan urgent message ini, diawali dari Earth sign dulu. Yang pertama ada The Hierophant, ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Like na 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 na. Caca, call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Wih, hampir pecah ini kartu. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, yang di atas ada the Three of Swords dan yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Ada pengkhianatan aku lihat di sini Taurus yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Oke. It's like one and one business, dan kemudian ada intervention dari manusia lainnya atau dari pihak lainnya di tengah-tengah yang itu merugikan kamu Taurus ya. Kamu akan merasa dihianati atau merasa kayak tidak diperlakukan dengan baik, merasa tidak dihargai. Mind your own business guys. The Nine of Pentacles ini tidak layak untuk kamu komentari. Ini tidak layak untuk kamu
kayak apa ya istilahnya, ikut campuri. The Nine of Pentacles itu detach ya guys, detach. Jadi kalau misalnya ini adalah business partnership misalnya, kamu itu sedang berbisnis dengan pihak lain begitu ya, dan kemudian nanti akan ada another party yang masuk di antara kalian, dan itu akan merugikan kamu, out dari situ. Jadi kamu itu nggak usah sibuk-sibuk buang-buang energi bilang kenapa jadi begini, saya tidak bisa terima begini-gini, capek lu Taurus ya, out langsung dari situ. The Nine of Pentacles, detach yourself from that situation, keluar dari the Three of Swords ini. Because it doesn't make sense. Kayak nggak ada gunanya kalau kamu mau membuang-buang energimu dalam urusan the Three of Swords ini. Nine of Pentacles, it's okay for you guys. Aku lihat kayak Taurusnya nggak masalah deh begitu. Kalau misalnya ada pengkhianatan atau ada yang mengkhianati kamu, menusuk kamu dari belakang gitu, it's okay. It doesn't matter. I'm out of here. Begitu yang paling penting ya. Because this is the minor arcana. itu itu adalah trompet kemenangan kamu Taurus ya. Jadi seberat apapun pengkhianatan ini nantinya, ada Three of Swords itu ya, itu adalah trompet kemenanganmu, because you detach yourself from this betrayal ya. Jadi kamu nggak mau ikut campur repot-repot dengan urusan betrayal atau pengkhianatan, kamu akan out of there. Nice. Itu tadi trompet kemenanganmu. Jadi kamu tuh akan kalah Taurus katanya kalau kamu ikut campur guys dalam the Three of Swords ini. Kayak menanyakan kenapa harus begini, kenapa tega banget kamu berbuat begini, kenapa jadi ini. Nggak usah, langsung aja out, dadah gitu, beres. Oke. That's your victory of triumph ya. Insecurity. Ini kalian kayak akan ketakutan guys. Ini ada sakit hati. Aku lihat di sini, lihat ini ada yang memeluk dadanya dan kemudian kayak menjaga hatinya, dan ada yang menyerang di sini. Oke. Taurus, don't take it personally guys, because the Nine of Pentacles don't take it personally. You're not taking it personally. Nine of Pentacles itu logika, realistis, dan kalau kamu sudah mulai main perasaan atau kayak baperan, pundungan begitu guys, maka Devil ini akan menang, karena Devil ini seperti menyerang hatimu, oke? Dan kalau kamu tidak mau pakai hatimu dalam urusan the Three of Swords ini, karena sama-sama simbol hati guys, maka kamu pemenangnya, the Nine of Pentacles ya. Jangan buang-buang energimu untuk urusan pengkhianatan ini, biarkan dia yang berkhianat itu menyesal Taurus atas pengkhianatan yang dia lakukan. Sorry guys, banyak banget interupsi di sini. Aku juga agak merasa aneh tempat ini. Banyak banget interupsinya dari tadi ya. Tapi I'm feeling good to make this reading di tempat ini. I don't know why. Rasanya enak banget bikin readingan urgent message di sini. Beda dengan tempat sebelumnya. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, atas ada the Queen of Cups, bawah ada the Ace of Pentacles. Wow. You like something Virgo, kayak you're loving something. Di awal minggu ini kamu akan menyukai sesuatu banget guys. Dan kemudian kamu akan merasa beruntung sekali karena memiliki feeling seperti itu. Ya, sayangnya kita nggak bisa konfirmasi ya, nggak bisa cari kartu ke belakangnya guys atau kartu ke depannya. But this is a Hierophant energy. Ini seperti pernikahan atau prinsip konvensional atau kayak yang kolot-kolot, yang apa ya? Yang konservatif ya, antara pernikahan atau bisa jadi
kamu akan mengikuti peraturan tertentu agama gitu guys. Kamu akan ngerasa oh my god, I love my religion, I love my God, I love my model-model seperti itu ya. Kamu itu akan kembali religius atau kembali spiritual atau sangat senang bangga dengan kereligiusanmu, akan sangat bangga dengan kespiritualanmu begitu ya. Banyak di antara kalian juga yang akan menyadari guys bahwa kalian sangat mencintai seseorang banget gitu, seperasaan yang sangat mendalam sekali, dan kalian akan merasa beruntung guys. The Ace of Pentacles ini adalah reward ya. Semua Ace reward, dan Ace of Pentacles adalah reward dalam hal duniawi. Setelah kalian menyadari bahwa you love something and then fortune is coming to you. Jadi kayak misalnya pekerjaan guys, lama kalian gitu susah untuk mendapatkan feel bahwa kalian menyukai pekerjaan kalian, tapi di awal minggu ini kalian akan mulai mencintai pekerjaan kalian, terutama untuk yang baru-baru masuk kerja begitu. Dan akhir minggu ini kalian akan dapat kabar baik tentang pekerjaan. Misalnya ada pujian dari bos, itu Ace of Pentacles guys ya. Atau misalnya kamu dikasih project besar padahal seharusnya kamu belum boleh dapat project besar. Atau misalnya tiba-tiba ada rezeki yang datang, insentif dikasihin ke kamu, kamu ngerasa masih belum layak dapat insentif begitu, tapi insentif datang ya. Ada rezeki juga yang datang di sini. And this is a very good energy Virgo. Let's see the discovery. Oke. Ada penemuan yang aku lihat di sini yang akan kamu dapatkan setelah kamu mengetahui tentang a very deep feeling ya, a loving energy. Kayak gini guys, kalian akan oh my god, ternyata aku sangat menyukai ini. Lalu kalian menemukan sesuatu dari yang kalian sukai tersebut. Selama kalian belum menyukainya, kalian gak akan bisa menemukan apapun. Yang kalian temukan itu akan sangat berharga bagi kalian. Oke, kayak misalnya tadi di urusan kantor itu, oh ternyata kantor ini menjanjikan pension plan yang bagus sekali. Ternyata kantor ini sangat-sangat mendukung sekali karir. Ternyata kantor ini bagus untuk masa depan. You can only find the Ace of Pentacles after you loving the situation atau loving somebody or something. Ada yang akan kamu sadari, dan it's very good energy Virgo ya. The Queen of Cups, the Ace of Pentacles, discovery. Kayak banyak yang akan menyadari betapa pentingnya sesuatu, betapa berharganya sesuatu gitu guys. Oke, kita akan segera teruskan ke Earth sign yang berikutnya. Ada The Devil. Ini adalah kartunya para Capricorn. Apa kabar Capricorn? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, amin. Tackle Magnetic, tackle Dark Angel, tackle Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada Chariot dan di bawah ada The Magician. Wow, this is Major Arcana sekaligus datang dua-dua. The Chariot itu kamu kayak dipaksa pergi meninggalkan sebuah tempat Capricorn, atau meninggalkan situasi tertentu, dan kemudian kamu akan merasa jauh lebih kuat, jauh lebih stabil setelah meninggalkan yang lama dan memasuki yang baru. Dan ini di luar kendalimu guys, cepat banget. Ada Chariot ini akan selalu cepat ya Capricorn. Kalau misalnya ini adalah attachment dalam hal romance, misalnya contohnya kamu susah banget ngelupain seseorang, tapi di awal minggu ini nanti kamu akan ngerasain bahwa kamu udah lupa sama dia. Atau 70, 80, 90% kok gue gak ngingat dia lagi ya. Dari dulu di beberapa waktu sebelumnya begitu, kalau kamu bangun pagi ngingat seseorang, tapi nanti bangun pagi kamu udah ngingat kerjaan kamu atau keluargamu atau dirimu atau hobimu begitu, dan kemudian dia akan muncul di yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima ya, tergantikan. Ada yang attach banget sama kamu di beberapa waktu sebelumnya, itu akan tergantikan dengan hal baru ya, atau kamu gak akan menganggap penting yang menurutmu dulunya sangat penting bagimu. The Chariot. Dan Chariot itu selalu membawa orang ke situasi yang lebih baik ya guys. Gak ada The Chariot yang akan menghancurkan orang. Jadi ketika kamu meninggalkan tempat yang lama, situasi yang lama, orang yang lama begitu, pindah ke tempat yang baru, maka itu adalah untuk kebaikanmu ya. Magician ini adalah magical things happen di tempat yang baru. Magical things happen bersama orang yang baru. Akhir minggu ini kamu akan ngerasa dirimu powerful dan kuat sekali katanya Capricorn. Mari kita lihat guys nasihat dari universe untuk kamu. Confusion, ada kebingungan karena cepat berarti ini ya guys. Prosesnya cepat sekali. Kamu heran nanti kok bisa ya aku yang awalnya suka banget pada sesuatu, kok tiba-tiba sekarang seperti ilfeel. Nah itu dia ciri-cirinya ketika kamu sudah dibawa pergi oleh Chariot ya. Aku awalnya mengharap banget sama sesuatu, kok sekarang nggak lagi ya. Aku awalnya tuh pengen banget
ada yang terwujud nih seperti yang kamu pikirkan begitu. Kok sekarang enggak ya? That's the chariot energy. Kamu kan kebingungan katanya selama 1 minggu ke depan. It's okay. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan guys ya. Ketika kamu dapat the chariot ditambah the magician, there's nothing you can do. Kalau kamu mencoba untuk keluar dari keretanya si chariot ini, nanti kamu kena the tower. Dan kalau kamu merasa bahwa you cannot do your power after the magician come to your life begitu, nanti kamu akan kena the tower juga ya. Jadi jalani aja apa adanya katanya Capricorn, karena perubahan ini membuatmu menjadi orang yang lebih baik ya. Perubahan ini akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Oke. Di sini Cancerian energy. Oke. Selesai sudah untuk earth sign guys, kita lanjutkan ke fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries ya. Aries. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Aries, the Queen of Swords ditambah the Nine of Wands. Oke. Kamu kayak pengen cuek pada sesuatu, Aries, di awal minggu ini. Kamu ngerasa kayak lebih pengen mementingkan dirimu, tapi kamu dihadapkan dengan tanggung jawab, guys. Dan inovasi ini adalah responsibility, ya. Jadi contohnya begini, kamu mungkin harus menafkahi, entah siapa yang harus kamu nafkahi. Menurutmu, ngapain sih gue nafkahin lo begitu ya? Mending gue beresin hidup gue sendiri daripada sibuk-sibuk ngurusin lo. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan menyadari bahwa oh my god, no, this is my responsibility, kayak begitu ya. Kamu kayaknya kelihatan cuek banget di awal minggu ini, tapi nanti kamu akan ngerasa nggak enak sendiri guys dengan kecuekanmu ini. Kamu kayak mau menghindari tanggung jawab gitu dan mencoba untuk kabur dari tanggung jawab. Tapi sebelum akhir minggu kamu akan ngerasa perlu kembali ke tanggung jawabmu tersebut. Hati-hati guys, di masa-masa The Queen of Swords kemungkinan besar kamu akan galak sekali, sensitif sekali. Apapun yang diomongin orang itu you will take it personally, dan kayak ada penyerangan dari sisimu ya untuk tidak menjalankan kewajiban atau tanggung jawabmu. Kamu akan rugi sendiri, Aries katanya, because after all, by the end of the week you will feel need to be in responsibility about the situation ya. Jadi nggak usah buang-buang waktu deh, Aries. Capek kamu lari-lari dari tanggung jawabmu karena pada akhirnya kamu akan memilih untuk bertanggung jawab juga ya, karena ada rasa bersalah di sini aku lihat guys. Oke, berarti 1 minggu ke depan akan ada perasaan bersalah, kayak kenapa sih aku ngomong begitu, kenapa sih aku berbuat seperti itu, ini kan tanggung jawabku, kenapa sih aku kabur, ini kan tanggung jawabku, kenapa sih aku nggak lari dari tanggung jawabku. Nah, 1 minggu itu akan menjadi penyesalan kalau kamu memang close off di awal minggu ini ya, karena kamu tahu kamu nggak bisa keluar dari tanggung jawab ini, Aries. Ini akan menjadi tanggung jawabmu guys sampai dengan I don't know batas waktu kapan itu. Tapi yang jelas selama masih tanggung jawabmu, silakan kamu tanggung jawabi dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kamu mencoba untuk keluar dari tanggung jawabmu ini, kamu yang galau sendiri, Aries katanya. Karena guilt ini adalah rasa sesal di dalam dada yang takkan dada. Nah, kayak begitu deh Aries ya. Sebelum menyesal ya guys, karena toh kamu akan kembali ke the Nine of Wands. Jadi jangan bikin 1 minggu ini merepotkan atau galau bagimu. Tapi bikinlah 1 minggu ini jadi menyenangkan ya, dengan pay your responsibility sebaik-baiknya. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudara? Kalau the Almighty, kata kalau the Archangels, kalau the Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Yang di atas ada the Eight of Wands dan yang di bawah ada the Six of Wands. Oke, akhirnya kabar yang kamu tunggu-tunggu itu datang, Leo. Informasi yang kamu tunggu-tunggu itu datang, pesan yang kamu tunggu-tunggu itu datang, dan kamu akan yakin untuk melanjutkan planmu yang selama ini tertunda guys, bisa jadi. Atau kamu akan merasa menang akhirnya, kayak begitu. Jadi awalnya kamu galau-galau gak jelas gimana dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian setelah pesan ini atau informasi ini datang di awal minggu ini, kamu jadi semakin yakin dengan yang kamu lakukan. Kamu jadi semakin percaya diri guys, jadi semakin
termotivasi aku rasa The Six of Wands ini ya untuk meneruskan apapun itu yang tertunda dari beberapa waktu sebelumnya. Kamu akan mulai teruskan lagi di akhir minggu ini ya. The Six of Wands itu sense of victory guys, menang. Yes, kayak begitu The Six of Wands ya. Jadi it is what it is ya, it's yours. The Six of Wands energi ini adalah milikmu Leo, dan karena kamu mungkin sabar guys dalam menunggunya, dan kesabaranmu berbuah, bisa jadi ya completion, ada yang lengkap aku lihat di sini ya. Jadi kayak ada yang udah ready to run dan kemudian just waiting for the last confirmation, dan kemudian awal minggu ini the last confirmation will coming to you. Yes, jalan maju. Contohnya gini guys, kalau kalian mau traveling ke luar negeri misalnya ke tempat yang ada butuh visa begitulah, dan kemudian tiket udah beli apa segala macam kan, pengurusan visa kan tiketnya harus dibeli, mungkin harus udah ada dulu gitu. Dan kemudian aduh dak duk duer dong gitu menunggu hasil visa ini gimana ya, ready udah tiket, itinerary sudah ada semua, tempat-tempat yang mau dikunjungi sudah ada, uang juga sudah dibawa misalnya begitu. Dan kemudian di awal minggu ini kamu akan dapat misalnya email atau teks ya, chat begitu yang mengatakan bahwa visa kamu di approve. Oke, well, run. Model-model begitu aku lihat di sini Leo ya. Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, itu dia untuk Leo. Lanjut guys ke fire sign yang ketiga, ada The Temperance. Ini kartunya Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan. Sagittarius, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Knight of Wands, the Ten of Swords. Wah, kamu kayak pengen kabur dari sesuatu Sagittarius di awal minggu ini. Mungkin kamu nggak kuat menghadapinya, terlalu berat bagimu, terlalu penuh dengan tekanan. Dan the Knight of Wands ini passionate ya, kayak meninggalkan sesuatu, dia arahnya keluar guys dari center of reading. Artinya baunya itu living, pergi, running, lari, atau denial, mengingkari sesuatu begitu. Dan the Ten of Swords di akhir minggu ini kamu akan menyesalinya katanya, atau kamu akan segera dihajar tanda petik oleh universe, karena the Ten of Swords ini adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot guys ya. Sering diasosiasikan dengan karma. Berarti perginya kamu meninggalkan sesuatu di awal minggu ini, that's not a good choice Sagittarius. Ketika kamu menghindari sesuatu di awal minggu ini, seharusnya kamu tidak menghindarinya, karena buktinya kamu dapat kartu the Ten of Swords guys ya. Selagi memang bisa dihadapi, hadapi, jangan kabur Sagittarius ya. Kamu harus bertanggung jawab kayak begitu guys, dan kamu tidak akan mendapatkan kemenangan apapun dengan kabur dari situasi ini. You have to face it. Mari kita lihat guys nasihat dari universe untuk kamu. Impartiality. Ini seperti tidak berpihak kepada siapapun, kayak mau netral gitu. Kamu kayak nggak pengen diganggu siapapun, kayak nggak pengen terlibat dengan urusan-urusan yang jelimet. Ada yang harus kamu perjuangkan Sagittarius, dan kamu nggak mau perjuangkan lagi. Pun kamu tidak mau mengakhiri perjuanganmu, but you are running away. Gantung. Kamu kayak pengen bikin gantung keadaan. That's why the Ten of Swords muncul di sini. The Ten of Swords adalah Man Arcana, Knight of Wands pun Man Arcana. Ini datang guys, kedua kartu ini atas perbuatanmu. Karena kamu yang kabur tadi atau pergi tadi, maka kamu juga yang kena the Ten of Swords. Kalau kamu tidak kabur, maka the Ten of Swords akan berubah guys. Tidak akan ini kartu yang keluar. Oh ya, pengen mirip-mirip energi Aries deh guys. Mungkin kamu ada urusan dengan Aries ya. Kayak nggak mau tahu. It's not my business anymore. It's not my responsibility. But still, it's your business and it's your responsibility. Karena kalau seandainya kamu pergi guys, dan itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang tepat untuk kamu lakukan, kamu nggak akan dapat the Ten of Swords. Knight of Wands ini dapat the Ten of Swords karena dia out.
keluar dari sesuatu yang harusnya masih tetap dia hadapi atau dia perjuangkan atau dia I don't know apalah itu ya guys, yang pasti ada jibaku di situ, berurusan gitu, bisnis di situ, dan itu yang harus di-clearkan, bukannya malah ditinggal pergi. Sagittarius ya, kalau kamu tinggal pergi guys, kamu akan menyesalinya di akhir minggu ini katanya, karena keadaan semakin memburuk aku lihat ya. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita lanjutkan ke air sign. Dimulai yang pertama dari Libra, The Justice ya, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada the Two of Wands, yang di bawah ada the Nine of Swords. Kamu kayak rindu pada sesuatu, kangen pada sesuatu Libra, dan itu akan bikin kamu overthinking gitu ya. Ada sesuatu yang jauh darimu saat ini guys, dan kamu penasaran dengan keadaannya. Bisa jadi seseorang ya, bisa jadi benda. Oke, dan kamu akan overthinking. Contohnya misalnya gini guys, kamu itu sedang LDR dengan seseorang, dan di awal minggu ini kamu akan rindu berat sama dia, dan rindumu itu akan membuat pikiranmu jadi kacau. Kenapa bisa kacau? Tentu saja karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmu yang akan mengendalikan kamu. Kalau udah sampai pikiranmu yang mengendalikan kamu, guys, bahaya banget ya. Oke, kalau itu berkaitan dengan orang. Kalau misalnya benda, kamu jauh dari rumah, entah di manalah kamu saat ini, bisnis trip mungkin, atau lagi ada training dari kantor begitu, dan kemudian kamu kepikiran sama rumahmu di awal minggu ini, kangen rumah, homesick istilahnya. Dan di akhir minggu ini kamu akan mulai ketakutan, jangan-jangan rumah aku dimalingin orang, jangan-jangan rumah aku udah kebakaran, jangan-jangan rumah aku sekarang udah nggak di situ, rumahku dicuri orang kan. Itu kan biasanya sering ada pesan jaga rumah baik-baik ya, ngapain juga rumah dijaga. Oke, it's like that ya. So control your thinking, your mind, supaya jangan sampai pikiran kamu yang mengendalikan kamu katanya, karena bahaya. Bisa bahaya kalau sampai pikiran mengendalikannya. Mungkin di akhir minggu ini kalian akan lebih sulit tidur guys, karena rasa rindu atau memikir-mikirkan sesuatu yang jauh ini. Oke, The Nine of Swords adalah bukanlah kartu yang bagus, karena itu mengkonsumsi energi ya. Orang nggak tidur, bayangin guys, insomnia. Dan sepanjang nggak tidur tersebut, nggak bisa tidur tersebut, selalu pikirannya kemana-mana, mengganggu sekali ya. Mari kita lihat nasihat dari universe. Ada vacate di sini guys, sisi luar. It's like everything is okay Libra, tapi kamu selalu punya cara untuk memikirkan everything is not okay. Kamu akan selalu bikin pikiran kamu itu bahwa semuanya tidak baik-baik saja, ada masalah, ada ini, pikiran negatif gitu loh guys, pikiran kotor ya. Dan itu merugikan dirimu, karena aku rasa kamu diam guys. Kamu gak bilang ke siapa-siapa tentang perasaan rindumu, atau tentang penantianmu, karena The Two of Wands pun bisa jadi artinya penantian guys, yang masih belum jelas kapan akan terrealisasi. Kamu simpan semua sendirian. Ada yang kamu simpan semua sendirian, itu dia ciri-cirinya. Dan kemudian di akhir minggu ini, yang kamu simpan sendirian itu akan meracuni pikiranmu katanya. But everything is fine, semuanya baik-baik saja. Apapun yang kamu takutkan tentang yang kamu simpan sendirian tadi, tidak seburuk yang kamu bayangkan. Everything is fine katanya Libra. Don't worry ya, everything is fine. Jadi kalau kamu memang LDR beneran guys, maka kamu akan takut kalau misalnya pacar kamu atau pasanganmu itu di luar sana ada main gila apa segala macam gitu. But okay, this one this is vacate ya. Sisi luar itu maksudnya gini guys, ini pikiran kamu ya. Pikiran kamu itu semua tentang The Nine of Swords atau hal-hal yang membuatmu ketakutan. Yang terjadi adalah sisi luarnya gitu loh guys. Sama sekali tidak ada yang dari dalam pikiranmu. Sisi luar pikiranmu yang tidak terpikirkanmu justru malah yang terjadi. Kalau pikiran kamu negatif, maka sisi luarnya pasti yang positif kan? Karena semua pikiran kamu isinya negatif, jog. Maka ketika dibilang fake it, itu sisi luarnya adalah hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Apa itu yang tidak bisa kamu pikirkan? Sisi positif. Sisi positif itulah yang sebenarnya sedang terjadi saat ini.
Tapi kamu tidak mau memikirkannya because the Nine of Swords is very very nasty energy guys ya. Udah di depan matanya pun itu hal yang baik, tapi dia akan selalu lihat cari cara untuk melihatnya dari sisi negatif. Oke? Pikiran kamu harus kamu kendalikan baik-baik katanya Libra sebelum pikiranmu yang mengendalikanmu ya. Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Apa kabar Gemini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Ace of Pentacles dan di bawah ada the Hermit. Akan ada hal yang menyenangkan terjadi di awal minggu ini, dan ini adalah pembayaran atas kerja keras biasanya ya guys. Kayak reward atau hadiah untuk kamu atas berhasilnya kamu menyelesaikan sebuah challenge dalam kehidupan ini. Challenge itu tentunya datangnya dari universe dan kamu berhasil menyelesaikannya. But keep it for yourself katanya. Gak usah dipamer-pamer. Banyak di antara kalian akan naik gaji guys. Di awal minggu ini akan dapat informasi tentang kenaikan gaji. Di awal minggu ini akan dapat informasi tentang kenaikan level pangkat di kantor. Atau kalau misalnya kalian pebisnis, maka di awal minggu ini kalian akan ngelihat bisnis kalian itu tiba-tiba ada opportunity baiknya begitu ya. Awalnya kamu nunggu investor datang. Lama kamu nunggu investor dan kemudian di awal minggu ini investor datang begitu. Atau lama kamu menunggu partner bisnis dan di awal minggu ini partner bisnis akan datang. Yang paling penting guys, dari semua hal baik yang aku sampaikan tadi, because Ace of Pentacles adalah kartu yang baik, keep it for yourself. Simpan dalam hatimu, jangan kasih tahu ke siapapun katanya. Kenapa ya guys? Oke, bittersweet katanya, pahit dan manis. Urusan masih panjang. Jadi mungkin kamu akan mendengar kabar baik ini langsung merasa bahwa 100% total ini adalah sebuah keuntungan dan tidak akan pernah bisa ada yang merusaknya. Ini adalah your ultimate happiness begitu. But the road is still long. Ya. Kalimat yang paling tepat untuk readinganmu ini adalah pastikan kamu jadi orang yang terakhir tertawa. Kalau kamu tertawa di awal dan ada bittersweet, ya pahit manis, ini masih akan naik turun gitu. Ace of Pentacles ini masih penuh dengan perjuangan begitu. Nanti kamu diketawain orang. Oke, when you keep it to yourself, ketika nanti ada masalah yang muncul guys di 1 minggu ini, kamu akan bisa lebih fokus untuk menyelesaikannya tanpa perlu harus memberitahukan orang lain lagi begitu guys, atau nanti harus jawab pertanyaan orang ketika orang bertanya, loh kok jadi kayak gitu ya, awalnya kamu kok kayaknya oke banget, kenapa jadi sekarang begini. When you keep it to yourself, everything will run smoothly. Kalaupun ada masalah, kamu akan bisa lebih fokus untuk menyelesaikannya katanya. Karena bittersweet ini dapat, tapi nggak akan semudah yang kamu bayangkan. Gemini is like that ya. Jadi masih akan ada penuh perjuangan untuk merealisasikan the bittersweet, the Ace of Pentacles ini. That's why keep it for yourself. Jangan dikasih tahu ke orang-orang. Karena gak ada gunanya juga sih guys ngasih tahu ke orang-orang, ya nggak sih. Kalau ada hal baik yang kita terima, gak ada gunanya ngasih tahu ke orang-orang, apalagi langsung pamer-pamer di sosial media gitu, nggak usah lah ya. Karena ketika kamu disuruh rahasiakan itu akan lebih bagus kalau tetap menjadi rahasia gitu deh. Oke. Feb ini di sini ya. Karena Gemini tidak dapat video extended ya. Oke guys, kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan mengenai hidupmu secara umum, Aquarius. Apa ceritanya ini guys? Oh, the Tower guys. The Tower dan the Two of Cups. Lucu ya, kombinasi the Tower ditambah the Two of Cups. The Tower itu hanya akan datang ketika manusia membuat kesalahan ya guys, dan kemudian dibalikkan ke jalan yang tepat. Dan di jalan yang tepat nanti kamu akan melihat
harapanmu bisa terwujud. Oh ya, that's why I need to back to this road, kayak begitu guys ya. Jadi kamu tuh kayak pengen berinovasi mengenai kisah tertentu atau situasi tertentu dalam hidupmu, dan itu ternyata keluar dari jalur guys ya. Kayak misalnya B yang perlu terjadi dalam hidupmu, jangan beda angka aja biar gampang. Kayak misalnya 1 minggu ini ceritanya dalam hidupmu adalah 70% gitu deh guys, entah apalah itu, tapi 70%. Kamu kayak pengen bikin 100%, tapi dari cara yang salah. Ya, yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu lakukan. Jeder, The Tower datang untuk mengembalikan kamu ke 70%. Ya, jadi sebenarnya you are not lose anything ya sebenarnya, tapi mungkin kamu akan ngerasa bahwa banyak yang hilang. Nah, tapi kalau kamu bisa menenangkan diri sebentar Aquarius, memikir-mikirkan kembali, oh iya nggak ada sih sebenarnya yang hilang, karena aku kembali ke titik awal, kayak begitu guys, back to the starting point. Mudah-mudahan nanti ketika kembali ke starting point ini, kamu tidak lagi-lagi keluar jalur, memilih jalur yang salah. Ketika sudah dikembalikan universe ke starting point, tentu ada yang dibuang darimu guys. That's why the tower is here ya. The tower itu kan memangkas sesuatu supaya adil gitu, supaya ego tidak terlalu tinggi, ambisi terlalu tinggi, because it's not yours. Kalau seandainya tadi memang milikmu guys di 100, kamu akan dikasih ke 100. Emang kenapa sih universe itu harus turun-turunin sesuatu untukmu? Kalau bisa 1000 dikasih ke kamu. But the point is, you are 70. Kamu itu hanya 70%. Itulah dia kisahnya atau perumpamaannya. Dan ketika sampai di 70% itu nanti seperti ada yang terbuang gitu, padahal sebenarnya nggak terbuang. Yang terbuang itu adalah yang harusnya bukan milikmu. Jadi ketika dikembalikan ke 70-70, it's your starting point and you will be just fine Aquarius, oke? Okay? Trikrim, ada hal-hal curang yang kalian lakukan katanya Aquarius di 1 minggu ke depan, dan itu akan cepat-cepat dipangkas guys. Bersyukurlah kamu. Kenapa? Karena kalau seandainya dibiarkan terjadi, you are creating bad karma Aquarius ya, yang akan kamu bayarkan di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan berikutnya. Karena itulah The Tower ini nanti akan sangat kamu syukuri walaupun menyedihkan guys. Sebelum kamu memahami maksudnya, ketika nanti ada yang diambil darimu, ada yang dipangkas darimu, ada yang hilang darimu, dan kamu dikembalikan ke starting pointmu. Starting pointmu itulah jalan yang tepat untukmu. Jadi yang hilang itu ikhlaskan saja, dan kemudian berhentilah memanipulasi ya yang jadi bagianmu tadi. Karena setiap kali kamu memanipulasinya, kamu keluar dari jalur, dan The Tower akan selalu menghalangimu melakukannya ya. Oke, nanti kita bahas ini di video extended Aquarius. Lanjut guys, ya kita lanjut ke water sign ya. Yang pertama dimulai dari Cancerian dulu. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Udah mulai gelap ya. Iya sih, di sini cepat banget gelap guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancerian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Oke, yang di atas ada the Seven of Pentacles, dan yang di bawah ada the Six of Pentacles. Wow. Kamu kayak masih harus bersabar menunggu sesuatu Cancer begitu, tapi kamu tidak sabaran. Kamu tidak sabaran. Kayak ada yang ditetapkan untuk kamu miliki atau kamu dapatkan atau terjadi dalam hidupmu guys, tapi bukan di 1 minggu ini. Lalu kamu akan kayak releasing that, melepaskan ya, kayak menyerah, kayak berhenti menunggu, berhenti bersabar, kayak itu deh. Yang terlihat dari the Seven of Pentacles ke Six of Pentacles, karena ini downgrade guys. Seven of Pentacles adalah kartu waiting patiently, menunggu dengan sabar, dan the Six of Pentacles yang datang sesudahnya kayak ngerasa I want waiting for anything again atau anymore. Nggak mau nunggu lagi, mengakhiri sesuatu. Mari kita lihat dulu nasihat dari universe untuk kamu. Oke, oh soulmate. Kenapa kartu soulmate datang di sini guys? Oke, apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya? It's like you are give up for something in your life. Banyak di antara kalian yang akan resonate mengenai soulmate-nya di sini, kayak menyerah
nggak mau berurusan dengan soulmate kalian lagi, terlalu melelahkan Ray, aku nggak mau sabar lagi, aku nggak mau menunggu lagi, aku akan move on, aku akan tinggalkan. Apakah itu boleh Ray? Boleh. Tapi bukan berarti kamu meninggalkan soulmate-mu maka putuslah koneksinya selama-lamanya gitu, enggak ya guys. Kamu masih akan tetap merasakan koneksi dengan soulmate-mu ini. Kemungkinan kamu merencanakan melakukan sesuatu yang akan membuat koneksi ini terputus, atau kamu tidak perlu memikirkan tentang dia lagi, atau tidak perlu berurusan dengan dia lagi, but it's wrong guys ya. Contohnya gini, kamu udah malas berurusan dengan soulmate-mu, kamu pacaran lagi deh gitu ya. Mending aku pacaran sama orang lain aja, dan mudah-mudahan itu nanti bisa menghapus luka lama tentang kamu. Menghapus ingatanku tentangmu begitu, dan nanti kamu pacaran dengan orang baru tapi kamu tetap teringat-ingat sama soulmate-mu ini. Bisa jadi begitu ya, because it's like you are giving up something that it doesn't work. Menyerah dan kemudian tidak berhasil, dan banyak yang akan berkaitan dengan soulmate aku lihat di sini. Alah, nggak ada gunanya guys kalian menyerah ya. Bukan berarti aku bilang there's nothing you can do if you think that your soulmate connection ini terlalu melelahkan, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tentu saja ada guys ya, tapi jangan pernah mencoba untuk berlari dari koneksi ini atau keluar dari keadaan, dari perasaanmu ini, mengingkari perasaanmu yang sebenarnya. Oke. Kalau kamu menyayangi soulmate-mu ini dan kemudian menurut kamu mendekati orang lain atau menerima orang lain atau menawarkan cintamu pada orang lain yang tidak akan pernah ada begitu, itu akan meringankan perasaanmu berkaitan dengan soulmate-mu ini. No, it doesn't work like that ya. Tidak ada yang perlu kalian kayak give up, itu kan menyerah ya. Nggak perlu menyerah dalam urusan soulmate-soulmatean guys. Let it be. Let it be, just continue your life, let it be. Kamu tidak akan pernah bisa menyerah dari soulmate-mu biar bagaimanapun, oke? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Ace of Swords, The Five of Wands. Kayak ada perdamaian di sini guys, tapi yang nggak ikhlas begitu ya. Kamu kayak akan berbaikan dengan seseorang, tapi kamu nggak ikhlas berbaikan sama dia. Kamu akan kembali berbicara dengan orang yang sudah lama tidak kamu ajak bicara atau tidak berbicara denganmu. Tapi kamu itu kayak akan bersikap berbeda dari apa yang kamu pikirkan atau apa yang ada di dalam hatimu ya. The Ace of Swords ini, let's do it again, let's make a new beginning. Mari kita gencatan senjata, mari kita dalam damai saat ini begitu. Tapi ketika ada Five of Wands datang, pikiran, hati, tindakan beda. Tindakan kamu berarti akan mencoba untuk berdamai, tapi dalam pikiran dan hatimu ada penolakan atas perdamaian ini. Kamu yang tersiksa kalau kamu melakukan ini ya Scorpio, because the Five of Wands akan selalu killing from inside. Karena itu konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri. Stop it. Kalau kamu memang gak mau berdamai dengan seseorang, belum waktunya begitu, jangan berdamai guys. Walaupun dia memaksa-maksa katanya, kalau aku nggak mau berbaikan sama dia, aku bakal dibunuhnya. Ya bunuh balik. Bercanda. Bercanda ya. Atau gini, kamu silakan tentukan satu aja fokusmu ini dan kemudian belajarlah untuk menselaraskan. Kalau misalnya kamu akan memilih hati, maka pastikan hatimu itu isinya apa. Kalau hatimu itu isinya adalah perdamaian, memang maka latihlah pikiranmu untuk selalu searah dengan hatimu. Berarti harus berdamai. Dan latihlah tindakanmu juga untuk searah dengan apa yang ada di dalam hatimu. Artinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang tujuannya untuk perdamaian saja. Atau tindakan-tindakan yang dilakukan orang yang sedang berdamai. Itu yang akan membawa kamu keluar dari The Five of Wands yang jelimet ini ya. Berat aku rasa ini guys. Ada kartu prayer datang di sini, banyak-banyak berdoa katanya. It's like you cannot avoid this Ace of Swords energy. Kayak nggak bisa hindari kamu guys ya. Ini harus terjadi because semua Ace itu akan selalu lebih istimewa dibandingkan minor arcana lainnya. Ini memang harus terjadi. Jadi kamu harus menyesuaikan dirimu guys supaya tidak berada dalam the Five of Wands ya. Perdamaian katanya, maka hati, pikiran, dan tindakanmu pun harus berdamai Scorpio. Nanti kita akan bahas ini di video extended guys. Oke. Lanjut untuk water sign yang terakhir. This is the Moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Salah.
Kenapa selalu terbuang Pisces ini? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Pisces. The Page of Swords, the Ten of Cups, ya. It's like you are fighting for something here, guys, atau untuk sekelompok orang tertentu, karena The Ten of Cups tidak pernah sendirian, ya. Kamu kayak akan sibuk mengurusi orang lain, Pisces, dan mungkin ini adalah keluargamu atau orang-orang yang kamu anggap seperti keluargamu, ya. Bisa jadi teman-teman itu kamu anggap seperti keluargamu, guys. Itu pun adalah the energy dari The Ten of Cups, ya. Atau kalau kamu bekerja, maka kamu menganggap rekan-rekan kerjamu, ke bos-bosmu adalah keluargamu, itu pun The Ten of Cups. Kalau kamu pebisnis, misalnya kamu menganggap customermu seperti keluargamu, maka itu adalah The Ten of Cups, ya. It's like fighting for something atau finding information how to fight untuk defend this Ten of Cups. Kamu akan senang melakukannya. Joy. That's right. Kamu akan senang melakukannya, ya. Jadi nanti ketika kamu menolak, ngapain sih gue repot-repot begitu, ada perasaan gak enak, guys. I have to do something to defend, ya, untuk membela, karena the Page of Swords ini terlihat siap untuk mengayunkan pedang untuk melakukan perlawanan. Jadi kayak ada sekelompok orang yang akan bersembunyi di belakang, bukan bersembunyi, berlindung di belakangmu, dan kamu yang harus melindungi mereka. Dan kamu akan melakukan itu dengan senang hati, katanya, senang hati. Pisces, itu dia ciri-cirinya kalau kamu akan resonate dengan readingan ini. Kamu akan melakukannya dengan senang hati. Kalau kamu tidak membela mereka, tidak melindungi mereka, justru malah kamu akan ngerasa galau atau nggak enak hati, guys, ya. Jadi pastikan 1 minggu ini kamu protect yang minta bantuan darimu itu, because mereka tuh sangat berharap pada bantuanmu atau perlindunganmu. Mereka sangat berharap pada bantuanmu atau perlindunganmu. The Ten of Cups, ya. Everything you think as family, everything you think as friendship, yang bikin kamu senang, yang bikin kamu gembira, orang-orang yang selalu bikin kamu senang, bikin kamu gembira, you have to fight for them, okay? Oke, guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo kamu Capricorn tadi, ya. Iya, halo Capricorn, kemudian halo Leo, kemudian halo Aquarius, dan yang terakhir ada halo Scorpio. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, guys, atau kayak tertarik gitu, kayak tergelitik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, ya, guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah, guys.